Nabi adalah orang yang selalu introspeksi diri dari hari ke hari atau setiap saat. Itu indikatornya. Barangkali khotib yang menyampaikan dapat juara tersinggung, ternyata kami belum lagi pintar. Bapak saudara punya jabatan tinggi maupun sombong merasa pintar. Bukan itu, ternyata engkau belum cerdas dan pintar. Engkau hari ini punya jabatan tinggi merasa cerdas dan pintar. Oh, ternyata juga kita tersinggung belum pintar. Yang pertama kata Nabi, yang pintar adalah introspeksi diri. Yang kedua yang pintar adalah wa amila 5 ba'dal maut, mempersiapkan bekal setelah kematian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ana imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang barangkali Jumat ini merupakan Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup dan kehidupan kita, berharap moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji tentu, rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih faedah, fadilah maupun ganjaran setiap orang yang bersyukur kepada Allah? Barangkali kita tahu jawabannya. Terdapat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang barangkali sering kita baca, sering kita dengar, bahkan kita hafalkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, nikmat-nikmat Allah. Jika engkau berterima kasih kepada Allah, jika engkau menerima segala ketentuan Allah, nikmat ditambah. Saudaraku, lalu kita bertanya, apanya yang ditambah? Tentu kita manusia biasa ingin selalu jumlahnya ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun di samping itu, kalau kita buka tafsir jalan lain yang ditambah Allah Subhanahu wa taala, di samping kita butuh jumlahnya yang banyak, tapi sebenarnya yang amat penting dan kita butuhkan yang disebut dengan keberkahan namanya. Apalah gunanya banyak tapi membuat sengsara. Tapi memang kita ingin banyak dan diikuti dengan keberkahan. Kata orang awak, nak sanang, nak manang, nak kanyang. Di samping itu, jika engkau kufur, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak menerima ketentuan Allah, ingat azab Allah amat pedih, baik dunia terlebih nanti di yaumil akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pun kita telah berselawat sekali, apabila faedah fadilah maupun ganjaran yang didapat, maka kita jumpa pula jawabannya di dalam hadis At-Tirmidzi, man salli alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat sekali, maka dibalas Allah sebanyak 10 kali. Maka selayak dan pantasnya lah, baik dalam keadaan sibuk maupun tidak, diucapkan dengan lisan maupun dalam hati, naik kendaraan ataupun jalan kaki. Saudaraku, banyak-banyaklah berselawat di negeri akhirat pada mahsyar. Seorang anak cinta sayang patuh kepada mak bapak nampak di padang mahsyar, tidak dapat memberikan syafaat pertolongan kepada mak bapaknya. Seorang istri patuh cinta kepada seorang suami, juga tak dapat memberikan syafaat. Demikian sebaliknya. Riwayat nabi-nabi pun saudaraku, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam pun demikian. Tidak ada wewenang memberikan syafaat, tidak diberikan hak memberikan pertolongan kepada umatnya, kecuali satu Nabi, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita enggan untuk banyak berselawat? Bagaimana mungkin kita lupa untuk menyatakan selawat kepada beliau? Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya, baik dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Tentu dari atas mimbar hati menghimbau, mengajak, menyeru kepada diri kami pribadi dan juga kepada kita yang hadir untuk meningkatkan iman, jelas pegangan hidup, dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semua pun kita telah mengetahui tentang perintah Allah, tentang larangan Allah. Hari ini Islam tidak lagi muda. 14 abad setengah Islam itu ada, saudaraku. Jika disebutkan tentang perintah Allah dan larangan Allah, kita semua telah barangkali mengetahui. Hari ini semuanya diberikan kemudahan kepada kita untuk ibadah, terlepas dari pribadi kita masing-masing mau tidaknya menjalankan perintah Allah. Demikian sebaliknya pun, mau atau tidaknya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa hari ini kita realisasikan, kita nyatakan, duduk bersimpuh di hadapan Allah, melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah, saudaraku. Yang mana faedah dari Jumat itu sendiri, yang apabila Jumat datang bercepat-cepatlah datang ke masjid. Yang datang pertama ibadahnya bagaikan berkorban seekor unta, fadilahnya. Yang datang kedua bagaikan berkorban kerbau, datang ketiga bagaikan berkorban sapi, kambing, ayam, telur ayam, sampai khatib naik mimbar, tutuplah fadilah dari Jumat itu sendiri. Barangkali hari ini kita lambat datang, maka hadis ini dapat kita amalkan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Dan pesan kasih sayang, man taraka salata Jumat min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat fardu Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur, kutiba
minal munafikin, maka orang tersebut dicap Allah sebagai orang yang munafik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada pada tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriah, barangkali tepatnya tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 20, 30, barangkali kita masih TK, barangkali kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3. Teringat sosok dua manusia yang luar biasa, yakni mak dan bapak kita. Berpesan kepada anak-anaknya yang sekolah, duhai anak yang aku sayang dan banggakan, giatlah belajar, raihlah juara 1, 2, dan 3, dan terbaik lainnya. Apa sebab saudaraku? Karena juara 1, juara 2, 3, dan terbaik lainnya merupakan lambang, indikator seseorang tersebut pintar atau tidak. Hari ini pun demikian, kita pandai, cerdas, pintar mencari duit, barangkali dinyatakan pintar. Lalu pertanyaan kita, apakah orang yang mendapatkan juara, apakah orang yang punya jabatan tinggi bisa mengambil hati orang lain, bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan, dinyatakan cerdas, dinyatakan pintar? Inilah barangkali yang menjadi judul khutbah kita pada Jumat yang singkat ini. Hari ini kita merasa pintar dengan kesuksesan juara yang kita raih, merasa pintar sehingga kita sombong dengan jabatan, merasa pintar karena pandai mencari duit, hari ini kaya. Lalu indikator pintar ini langsung dijawab dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Momentum tahun baru ini, apakah kita termasuk orang yang cerdas? Apakah kita termasuk orang yang pintar? Dua inilah indikatornya saudaraku. Jika ada pada dirimu, alhamdulillah engkau cerdas, pintar. Namun sebaliknya jika tidak ada, maka mari kita mengarahkan diri ke arah sana. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, indikator yang pertama kata Nabi, adalah orang yang selalu introspeksi diri dari hari ke hari atau setiap saat. Itu indikatornya. Barangkali khotib yang menyampaikan dapat juara tersinggung, ternyata kami belum lagi pintar. Bapak saudara punya jabatan tinggi membuat sombong merasa pintar. Bukan itu, ternyata engkau belum cerdas dan pintar. Engkau hari ini punya jabatan tinggi merasa cerdas dan pintar. Oh, ternyata juga kita tersinggung belum pintar. Yang pertama kata Nabi, yang pintar adalah introspeksi diri. Yang kedua, yang pintar adalah wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan bekal setelah kematian. Lalu khotib yang singkat ini, 3 introspeksi yang ingin khotib sampaikan, yakni saudaraku, ada 3 jenis manusia. Tahun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 jenis orang yang tidak dipandang Allah, tidak ditengok Allah, tidak diopen Allah di negeri akhirat, yaumul qiyamah, negeri kiamat, yaumul qiyamah. Kerugian mana yang amat rugi? Kemenangan apa yang amat malang? Kecuali tidak ditengok Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diopenkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bekerja, tidak ditengok atasan. Oh, takutnya bukan main, takut dipecat. Kita tidak ditengok oleh orang-orang yang terpengaruh dalam lingkungan kita. Oh, takutnya bukan main.
Saudaraku, ini di negeri akhirat tidak dipandang oleh raja di raja yang punya kekuasaan yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang tersebut terdapat dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 8899 yang kami sampaikan tadi. Talatatun la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah. 3 orang yang tidak dipandang Allah. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, tidak asing di telinga kita, yakni orang yang durhaka kepada mak dan bapak atau kedua orang tuanya. Saudaraku, hari ini kita mengingat sosok yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. 9 bulan 10 hari engkau berada dalam perut makmu, antara hidup dan mati. Seorang ibu pertaruhkan untuk kita. Tahun baru ini jangan kita durhaka kepada kedua orang tua. Akan nampak adabnya di dunia, dan terlebih-lebih lagi Allah haramkan surga baginya. Tidak menengok, tidak openkan orang yang durhaka kepada mak dan bapaknya. Begitupun ayah pagi, siang dan malam banting tulang demi mencari uang untuk kehidupan kita yang lebih senang. Maka wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Al-Isra ayat 32 yang ujungnya fala takun lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika orang tuamu masih hidup, maka jangan engkau berkata jangan membentak, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Saudaraku, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Adabnya di dunia, ekonomi kita sulit, introspeksi, barangkali kita durhaka kepada mak dan bapak kita. Kehidupan rumit, barangkali kita durhaka kepada mak dan bapak kita. Maka tahun baru ini pertama sekali introspeksi diri kita adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang masih hidup kita berdoa panjangkan umur taatnya. Yang telah meninggal dunia, maka pun kita berdoa moga-moga mak bapak kita di kuburnya dijadikan Allah taman-taman surga. Durhaka setelah mak bapak kita meninggal dunia adalah kita hari ini punya jabatan. Maka jangan sampai curang, jangan melakukan kemaksiatan yang barangkali jika mak bapak kita hidup menengok kita melakukan yang tidak baik, maka seorang ibu berkata, seorang ayah berkata, "Wahai anakku, menyesal aku melahirkan engkau, menyesal aku menyekolahkan engkau tinggi-tinggi. Kalaulah perbuatanmu hanya mencuri, hanya curang, menyesal aku melahir, menyesal aku menyekolahkan engkau." Kata mak bapak kita, jika mereka melihat perangai kita hari ini, barangkali durhaka setelah mak bapak kita meninggal dunia. Yang kedua, orang yang tidak dipandang Allah di negeri akhirat, yakni tidak lain dan tidak bukan kesenangan masyarakat. Wa mudminu khamrin, peminum, pemabuk, pecandu khamar. Ujung batu memang sudah kota, tidak kita jumpai lagi tua, tapi barangkali di samping-sampingnya masih banyak pecandu, peminum khamar. Maka Allah pun haramkan surga baginya. Saudaraku, khamar innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Al-Maidah ayat 90 sampaikan, khamar merupakan perilaku syaitan, yang setan tempatnya adalah di neraka. Maka haram surga bagi peminum, pecandu khamar. Tahun baru ini harus kita jauhkan dari peminum atau minum minuman keras, pangkal dari kejahatan. Setelah mabuk akal pikiran hilang, disinggung orang, terjadi tawuran dan lain sebagainya. Setelah mabuk, jangankan anak gadis, nenek-nenek pun cantik dipandang mata, maka terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pun
Jika kita minum minuman keras di dunia pun telah nampak adabnya, rezeki kita akan sempit dan kehidupan kita amat rumit. Itu barangkali introspeksi yang kedua, jauhi minuman keras. Yang ketiga, introspeksi yang terakhir, wal mannanu bima a'ta. Berbuat baik boleh, harus ditingkatkan. Bersedekah lanjutkan dengan semangat tahun baru. Tapi saudaraku, wal mannanu bima a'ta artinya orang yang berbuat baik lalu ia ungkit-ungkit, lalu ia sebut-sebut sehingga menyinggung hati si penerima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, engkau hari ini kaya berkata, iya bisa hidup karena aku bantu, karena punya jabatan aku bantu. Iya, kalau tidak mungkin dia dan keluarganya menderita. Kadang-kadang mulut kita menyatakan demikian. Azabnya sungguh luar biasa saudaraku. Di dunia dijauhi orang, dan di akhirat nanti orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, menyinggung hati sepenerimanya, haram surga baginya. Allah tidak open, Allah tidak menengok kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau menyebut-nyebut pemberianmu, menyinggung hati si penerima. Lanjut ayat tersebut, jika juga kita lakukan nyebut-nyebut apa pemberian kita. Kama tani safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sonda. Kita tengok di halaman, ada batu licin perumpamaan yang diberikan Allah, ada pasir di atas batu licin. Hujan turun, maka pasir di atas batu licin, batu kembali licin, yang artinya amal kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang amat mengerikan, azab yang amat azab, tidak ditengok, tidak dipandang, atau haram surga bagi orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah indikator patokan orang yang cerdas. Yang pertama, introspeksi setiap saat apapun bentuknya. Yang kedua, mempersiapkan bekal setelah kematian. Introspeksi dalam waktu singkat tadi kami sampaikan, jangan durhaka kepada kedua orang tua, jangan mabuk minuman keras dan lain sebagainya, dan berbuat baik ditingkatkan, tapi jangan diungkit-ungkit, dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Bekal bukan kebun sawit yang lebar untuk anak cucu keturunan, bukan, tidak lain dan tidak bukan. Yasbahul mayit salah satun fayarji'utnani, mayit masuk ke liang lahat akan diikuti oleh 3 perkara. 2 perkara akan pulang. Siapakah itu yang pulang? Ahluhu, keluarga. Masuk kita ke lubang yang sempit, keluarga pun akan pulang. Wa maluhu mal, harta yang banyak pun demikian, masuk ke lubang yang sempit, harta pun dibawa pulang. Wa yabqa amaluhu, dan amallah yang akan menemani kita pada lubang yang sempit yang lain namanya. Amallah persiapan untuk setelah kematian. Itulah kesimpulan khotib kita. Moga-moga jangan sampai Allah tidak openkan kita, jangan sampai Allah nanti tak kenal kepada kita. Biarlah orang tak kenal, tapi Allah Maha mengenal kita nanti. Moga-moga kita termasuk orang yang cerdas tahun yang akan datang, dan insya Allah Allah ridho kepada kita dunia, dan Allah pandang kita nanti di negeri akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yu'minu fil ayati wa al-hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syuhur indallahi 'ashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram ditentukan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Talatatun mutawalliyatun Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Dhul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini kita berada salah satu bulan haram, yakni bulan Muharram itu sendiri. Singkatnya arti bulan haram, jika engkau berbuat kebaikan dilipat gandakan Allah, jika engkau berbuat kejahatan pun demikian, dosanya pun dilipat gandakan Allah. Salah satu amal yang harus kita amalkan pada bulan haram Muharram ini adalah puasa tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 11, atau kalau tidak sanggup tanggal 9, tanggal 10, dalam artian khaliful Yahud, menyaingi puasa orang Yahudi yang hanya puasa pada tanggal 10 Muharram. Tanda syukur mereka Allah selamatkan Musa dan tenggelamkan Fir'aun laknatullah. Mari moga-moga kita diberi kesehatan dan kesempatan mengamalkan amalan puasa tanggal 9, tanggal 10 atau ditambahkan tanggal 11. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bil khulfi wa arhamir rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah, wa liwalidayna ya Rahman, wa liwalidayna ya Rahim kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya alim rizqan halalan thayyiban wal barakah wal hajjul makatul mukarramah fi ka'batullah wa umratul madinatul munawwarah fi rawdah wa ikana baitul ladzi sakinah mawaddah wa rahmah wa ghafur ya mujibasir ya rabbal alamin. Allahumma ihfil fatihah sirul fatihah faj'alha ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya rafi'al bala ya Allah wa ya rafi'al bala ya Rahman wa ya rafi'al bala wa ya kota ujung batu dan sekitarnya, idfa bola wal bala iwal riba iwal zina iwal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul ihsan wa yu'til qurba wa yanfa'u wa ya'izzukum la'allakum